Nama wanita itu Ratna. Usianya sudah melewati 50 tahun. Tubuhnya agak kurus. Wajahnya dihiasi garis-garis keriput tanda perjuangan hidup. Ia adalah seorang janda. Suaminya meninggal ketika anak mereka, Arman, masih kecil. Sejak itu, Ratna membesarkan anak sematawayangnya dengan tangannya sendiri. Dulu, hidup Ratna bisa dibilang sangat sederhana. Ia membuka usaha catering kecil-kecilan di rumah kontrakan, memasak dari pagi hingga malam, mengantar pesanan ke kantor-kantor. Hanya dengan motor butut dan tenaga seadanya, ia membanting tulang demi sesuap nasi. Namun Ratna punya mimpi. Ia ingin suatu hari memiliki apartemen di tengah kota. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk keamanan masa tua. Ia pernah merasakan pahitnya digusur dari kontrakan ketika tidak mampu membayar. Maka, apartemen bagi Ratna bukan sekadar tempat tinggal. Itu lambang harga diri, hasil jerih payah, dan perlindungan bagi anaknya. Perjalanan panjang penuh keringat akhirnya membuahkan hasil. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan uang, menahan diri dari segala kemewahan, dan menabung setiap rupiah, Ratna berhasil membeli sebuah unit apartemen mewah. Hari itu, ketika ia menerima kunci apartemen dari pengembang, air matanya menetes. Alhamdulillah, ini bukan hanya bangunan, tapi bukti perjuangan hidupku, bisiknya pelan. Apartemen itu memiliki ruang tamu luas, kamar tidur dengan jendela besar menghadap kota, dapur modern, dan balkon tempat Ratna menanam bunga kesayangannya. Ia merasa hidupnya sudah naik kelas. Tak ada lagi rasa takut diusir. Tak ada lagi rasa cemas soal tempat tinggal. Arman pun ikut menikmati kenyamanan itu. Dari kecil ia terbiasa melihat ibunya bekerja keras, meski tak pernah benar-benar merasakan pahitnya. Di apartemen mewah itu, Arman bisa belajar dengan tenang, bahkan membawa teman-temannya. Bagi Ratna, apartemen bukanlah puncak kebahagiaan. Kebahagiaan terbesarnya adalah melihat Arman tumbuh menjadi pemuda pintar. Ia menyekolahkan Arman ke universitas terbaik dengan biaya dari usaha cateringnya. Seringkali Ratna harus mengorbankan kebutuhannya sendiri. Ketika Arman minta laptop baru, Ratna rela tidak membeli baju lebaran. Saat Arman ingin kursus bahasa asing, Ratna rela mengurangi porsinya makan. Semua dilakukan demi satu hal, masa depan Arman. Tetangga-tetangga di apartemen sering memuji. Wah, Bu Ratna hebat ya. Anak satu tapi disekolahkan tinggi, bisa sukses nanti. Ratna hanya tersenyum. Dalam hatinya ia berharap, Arman kelak akan menjadi anak berbakti yang bisa menjaga warisan hidupnya. Namun seiring waktu, Ratna mulai melihat perubahan pada anaknya. Setelah lulus kuliah, Arman mendapat pekerjaan bergaji besar di sebuah perusahaan multinasional. Awalnya Ratna bangga. Tapi gaya hidup Arman mulai berubah drastis. Ia membeli mobil sport, nongkrong di kafe mahal, dan sering ikut pesta bersama teman-temannya. Ratna menegur dengan lembut. Men, jangan boros begitu. Ingat, duit gampang habis kalau tidak dijaga. Arman hanya tersenyum tipis. Tenang aja, Bu. Aku kan kerja, gaji gede. Semua aman. Tapi Ratna tahu, sesuatu tidak beres. Pengeluarannya tidak sebanding dengan gajinya. Beberapa kali Ratna mendengar kabar Arman terlilit utang kartu kredit. Namun setiap kali ditanya, Arman selalu mengelak. Suatu sore, Ratna duduk di balkon apartemennya sambil menyiram bunga. Ia memandangi matahari terbenam dengan perasaan campur aduk. Tiba-tiba, Arman datang. Bu, aku ada ide. Gimana kalau apartemen ini kita jual, terus uangnya kita investasikan? Untungnya bisa berkali lipat, katanya enteng. Ratna terkejut. Apa? Jual apartemen? Ini satu-satunya harta kita.
Men, jangan main-main. Tapi Bu, harga apartemen sekarang tinggi banget. Kalau kita jual, bisa dapat miliaran. Aku bisa kelola duitnya. Kita makin kaya. Ratna menggeleng keras. Tidak. Apartemen ini hasil jerih payah ibu seumur hidup. Ibu tidak mau jual. Kalau kamu butuh uang, kerja lebih keras, jangan jual yang ini. Arman terdiam, wajahnya kaku. Tapi di balik diamnya, ada rencana busuk yang mulai tumbuh. Hari-hari berjalan seperti biasa. Ratna tetap berjualan catering, meski usianya semakin menua. Ia tak pernah tahu bahwa diam-diam Arman mulai mengurus dokumen untuk menjual apartemen itu. Dengan koneksi dan tipu daya, Arman berhasil membuat notaris percaya bahwa ia berhak menjual apartemen tersebut. Ia menyembunyikan semua dokumen dari ibunya. Hingga suatu hari, transaksi besar itu terjadi. Apartemen mewah senilai 15 miliar rupiah berpindah tangan. Dan Ratna masih duduk tenang di ruang tamu apartemennya, menyeduh teh, tanpa tahu bahwa rumah itu sudah bukan miliknya lagi. Di hari-hari berikutnya, tanda-tanda mulai muncul. Satpam apartemen memberitahu bahwa pemilik baru akan segera menempati unit. Ratna kebingungan. Loh, bagaimana bisa? Ini kan rumah saya. Arman pun akhirnya buka suara. Tapi dengan cara yang paling menyakitkan. Bu, apartemen ini sudah aku jual. Tapi tenang aja, ini ada uang 1 juta rupiah buat ibu. Bisa sewa rumah dulu. Ratna terdiam. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam daripada pisau. Apa? Kamu jual apartemen ibu, hasil jerih payah ibu seumur hidup, cuma kasih ibu 1 juta rupiah. Air matanya jatuh. Ia menatap anak yang dibesarkannya dengan penuh kasih, kini berubah menjadi orang asing yang rakus. Malam itu Ratna duduk sendirian di ruang tamu apartemen yang sebentar lagi bukan miliknya lagi. Di tangannya, uang 1 juta rupiah terasa begitu hina dibanding harga apartemen miliaran rupiah. Namun, di balik wajah sedihnya, ada kilatan berbeda. Ratna bukan wanita lemah. Ia sudah terbiasa menghadapi kerasnya hidup. Ia tahu betul apa yang harus dilakukan. Arman boleh merasa menang, tapi ia tidak tahu. Ibunya punya rencana rahasia yang akan mengubah segalanya. Beberapa hari setelah Arman mengaku menjual apartemen, Bu Ratna masih berharap semuanya hanya mimpi buruk. Tapi pagi itu, bel apartemen berbunyi. Seorang pria asing berdiri di depan pintu, didampingi satpam gedung. Selamat pagi, Bu. Saya pemilik baru unit ini. Mulai hari ini, apartemen ini akan kami tempati. Mohon segera pindah, katanya sopan tapi tegas. Darah Bu Ratna seolah berhenti mengalir. Tangannya gemetar. Apa maksud Bapak? Ini rumah saya. Satpam menunduk, berbisik. Maaf, Bu Ratna, dokumen resmi menunjukkan unit ini sudah dijual. Mata Bu Ratna memerah. Ia menoleh ke Arman yang berdiri di belakangnya. Wajahnya sama sekali tidak merasa bersalah. Setelah tamu itu pergi, Ratna langsung menanyai Arman. Arman, jelaskan pada ibu. Bagaimana bisa apartemen ini dijual? Arman menghela napas panjang, seolah sedang menghadapi masalah sepele. Bu, udahlah. Aku sudah jual apartemen ini seharga 15 miliar rupiah. Duitnya sebagian buat nutup utang, sebagian aku pakai investasi. Jangan khawatir, aku kasih ibu uang 1 juta rupiah untuk sewa tempat tinggal sementara. Ratna hampir pingsan mendengar kata-kata itu. Uang 1 juta rupiah? Untuk apa? Untuk rumah sekelas kandang ayam? Arman, kau tega sekali. Apartemen ini hasil kerja keras ibu bertahun-tahun. Dan kau hanya memberiku 1 juta. Itu pun untuk mengusirku dari rumahku sendiri. Arman menunduk sebentar, lalu berkata dingin, Ibu jangan drama.
Semua sudah terjadi. Lagi pula, aku kan anak ibu. Masa ibu nggak percaya aku bisa kelola uang itu? Hari itu juga, Ratna dipaksa mengemas barang-barangnya. Satu koper besar dan beberapa kardus kecil berisi pakaian serta dokumen penting. Sementara furnitur mewah, peralatan dapur modern, dan koleksi pribadinya, semuanya harus ditinggalkan karena sudah dianggap milik pembeli baru. Setiap langkah keluar apartemen seperti menusuk jantung. Tangga marmer yang dulu ia lap setiap pagi, balkon dengan bunga-bunga kesayangannya, dapur dengan aroma masakan yang sering ia buatkan untuk Arman, semua kini tinggal kenangan. Warga apartemen yang lain berbisik-bisik. Itu Bu Ratna? Kok pindah? Katanya apartemennya dijual anaknya. Ya Allah, tega banget. Ratna hanya bisa menunduk. Air matanya tak terbendung. Dengan uang 1 juta rupiah pemberian Arman, Ratna akhirnya menyewa rumah petak di pinggiran kota. Tempat itu jauh dari layak. Lantainya retak, dindingnya lembab penuh bercak jamur, atapnya bocor jika hujan. Bau got menyengat tiap malam. Ia meletakkan kopernya di sudut ruangan, duduk di lantai dingin, lalu menatap sekeliling. Dari apartemen mewah ke rumah kumuh, semua hanya butuh waktu 1 hari. Ya Allah, apa ini cobaan MU untukku? Bisiknya lirih. Tetapi ada sesuatu di matanya. Bukan hanya kesedihan, tapi juga api kecil dari keteguhan hati. Sementara ibunya terjebak di rumah kumuh, Arman justru larut dalam kemewahan. Uang hasil penjualan apartemen membuatnya merasa seperti raja. Ia membeli mobil baru, pakaian branded, jam tangan mahal, bahkan mengajak teman-temannya pesta di klub malam. Bro, lo keren banget. Jual apartemen, langsung jadi miliarder, kata salah satu temannya sambil tertawa. Arman tertawa puas. Ya beginilah hidup kalau pintar cari peluang. Tapi ia tidak tahu bahwa uang itu tidak akan bertahan lama. Setiap malam ia hamburkan ratusan juta hanya untuk pesta. Ia yakin dirinya hebat, padahal sedang menggali lubang kehancuran. Di rumah kumuh, Ratna mencoba bertahan. Ia kembali memasak untuk tetangga sekitar, menjual makanan kecil demi bisa makan. Tubuhnya yang rapuh makin kurus, tapi ia tetap tegar. Meski hatinya hancur, ia masih seorang ibu. Dalam doanya, ia tetap menyebut nama Arman. Ya Allah, ampuni anakku. Bukakan pintu hidayah untuknya. Jangan biarkan ia semakin tersesat. Tetapi di sisi lain, ada suara lain dalam hatinya. Kalau kau biarkan, dia akan semakin berani. Kau harus lakukan sesuatu. Suatu malam, Ratna duduk sendirian dengan cahaya lampu redup. Di depannya ada map berisi dokumen penting. Ia membukanya perlahan. Di sana tertera, sertifikat apartemen. Air matanya menetes. Ternyata, Arman tidak tahu satu hal. Apartemen itu memang dijual, tapi prosesnya tidak sah karena Ratna tidak pernah menandatangani persetujuan. Semua transaksi yang dilakukan Arman ilegal. Ratna menarik napas panjang. Ia sadar, dirinya punya kekuatan. Ia bisa menuntut ke jalur hukum. Ia bisa melindungi haknya. Namun hatinya digelayuti dilema. Bagaimana bisa seorang ibu menyeret anaknya sendiri ke pengadilan? Tapi di sisi lain, bagaimana mungkin ia membiarkan pengkhianatan sebesar ini terjadi tanpa pelajaran? Malam demi malam Ratna bergulat dengan pikirannya. Ia menatap foto Arman kecil yang masih ia simpan. Wajah polos anak itu dulu selalu membuatnya tersenyum. Apa aku tega? Apa aku bisa melawan darah dagingku sendiri? Tanyanya pada dirinya sendiri. Namun ketika ia teringat saat Arman dengan enteng memberinya 1 juta rupiah, rasa sakit itu kembali membuncah. 1 juta rupiah untuk mengusir ibunya sendiri dari rumah yang ia bangun dengan keringat seumur hidup. Tidak, aku harus lakukan sesuatu. Ini bukan hanya soal harta, tapi soal harga diri seorang ibu, gumamnya dengan suara tegas. Esok harinya, Ratna memberanikan diri pergi ke kantor pengacara sederhana.
Dengan langkah pelan, ia menceritakan semua yang terjadi, menunjukkan dokumen-dokumen penting yang masih ia pegang. Sang pengacara terkejut. Bu, ibu masih pegang sertifikat asli? Wah, kalau begitu transaksi itu jelas ilegal. Anak ibu bisa dijerat pidana. Ratna terdiam, matanya berkaca-kaca. Dia anakku, tapi dia sudah menghancurkan hidupku. Aku tidak punya pilihan lain. Pengacara itu menatapnya dengan empati. Kalau begitu, kita akan proses. Demi keadilan. Tapi keputusan akhir tetap di tangan ibu. Ratna mengangguk pelan. Ia tahu jalan ini berat. Tapi ia juga tahu, ini satu-satunya cara memberi pelajaran pada anaknya yang sudah terlalu jauh tersesat. Sementara Ratna memulai langkah hukumnya, Arman tetap berpesta pora. Ia tidak tahu badai besar sedang menunggunya. Ia tertawa di klub malam, menenggak minuman mahal, dikelilingi teman-teman palsu. Di sudut lain kota, ibunya duduk di rumah kumuh, memandang sertifikat apartemen dengan tatapan tajam. Arman, kau pikir aku lemah. Kau pikir aku hanya bisa menangis. Tapi kau salah. Kau akan tahu apa yang sudah ibu lakukan. Hari itu, Bu Ratna resmi menjadi penghuni rumah petak berukuran 3x4 meter di pinggiran kota. Atap sengnya berkarat. Dindingnya hanya batako yang belum diplester sempurna. Setiap kali hujan turun, air merembes dari celah atap dan menetes ke lantai yang penuh retakan. Lantai tanah di teras becek bercampur lumpur. WC umum terletak di ujung gang, harus berbagi dengan 7 keluarga lain. Malam-malam, suara tikus sering terdengar berlarian di plafon. Bu Ratna menghela napas panjang. Dari apartemen mewah dengan pemandangan kota, kini ia harus hidup di tempat yang bahkan tidak layak disebut rumah. Ia duduk di lantai, menatap koper tua berisi pakaian, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Air mata menetes tanpa bisa dibendung. Hari pertama tinggal di sana, beberapa tetangga datang menyapa. Ada Ibu Wati, penjual gorengan yang tinggal di sebelah, dan Pak Darto, tukang becak yang rumahnya tepat di depan. Baru pindah ya, Bu? Tanya Ibu Wati ramah. Ratna hanya tersenyum tipis. Iya, Bu, sementara tinggal di sini dulu. Ia tidak tega menceritakan kisah sebenarnya. Bagaimana mungkin ia bilang kalau anak kandungnya sendiri yang membuatnya terusir dari apartemen mewah? Tetangga-tetangga itu sederhana, tapi hangat. Mereka tidak memandang rendah meski pakaian Ratna terlihat sedikit lebih bagus dibanding mereka. Ratna merasa sedikit terhibur. Untuk bertahan hidup, Ratna kembali memasak. Ia membuat nasi uduk dan gorengan, lalu menitipkannya di warung sekitar. Bangun jam 3 pagi, menanak nasi di dapur seadanya, menyalakan kompor kecil dengan tabung gas yang ia pinjam dari tetangga. Dengan peralatan seadanya, Ratna berusaha keras. Hidup di rumah kumuh membuatnya sadar satu hal. Ia harus mandiri lagi. Tidak ada yang bisa ia harapkan selain dirinya sendiri. Meski tubuhnya sering lelah, Ratna berusaha tersenyum pada setiap pelanggan yang membeli dagangannya. Semoga laris ya, Bu Ratna, kata pemilik warung. Ratna hanya mengangguk, menahan air mata. Namun, setiap kali malam tiba, ketika ia sendirian di kamar sempit dengan lampu temaram, luka batin itu kembali menganga. Ia teringat masa lalu. Saat ia masih tinggal di apartemen, menyiapkan sarapan untuk Arman, menyambut anaknya pulang kerja. Semua itu lenyap seketika. Yang paling menyakitkan bukan kehilangan apartemen, melainkan kenyataan bahwa pengkhianatan itu datang dari darah dagingnya sendiri. Arman, apa kau lupa siapa yang melahirkanmu? Apa kau lupa siapa yang membesarkanmu dengan keringat dan air mata? Gumamnya lirih sambil menatap foto Arman kecil yang masih ia simpan. Meski hatinya koyak, Ratna tidak pernah putus doa. Setiap malam, ia sholat tahajud di lantai dingin rumah petak itu. Ia memohon kekuatan dari Allah. Ya Allah, jangan biarkan anakku semakin jauh tersesat. Jika memang ini jalan yang harus kulalui, berilah aku kesabaran.
Tapi jangan biarkan kebenaran diinjak-injak. Air matanya jatuh membasahi sajadah lusuh. Dalam setiap doa, ia selalu menyebut nama Arman, meski hatinya sakit. Itulah cinta seorang ibu, tak pernah benar-benar hilang, meski disakiti sedalam apapun. Di siang hari, Ratna sibuk bekerja. Tapi di malam hari, pikirannya terus bergelut dengan satu dilema, melaporkan Arman atau tidak. Di satu sisi, ia ingin memberi pelajaran pada anaknya. Pengkhianatan sebesar ini tidak bisa dibiarkan. Jika dibiarkan, Arman akan semakin menjadi-jadi. Namun di sisi lain, ia takut menyesal seumur hidup. Bagaimana kalau aku menjerumuskan anakku sendiri ke penjara? Apa aku tega melihatnya di balik jeruji? Ratna menutup mata, menahan isak. Hati seorang ibu selalu terbelah antara cinta dan kebenaran. Suatu sore, Ratna kedatangan tamu tak terduga. Seorang sahabat lamanya, Bu Lilis, yang dulu sering pesan catering darinya. Ratna? Astaga, aku dengar kabar kau sudah tidak di apartemen lagi. Kok bisa? Tanyanya heran. Ratna berusaha tersenyum. Begitulah, Lis. Hidup orang siapa tahu. Aku sekarang di sini. Bu Lilis menatapnya penuh iba. Aku dengar-dengar, itu ulah Armannya. Ratna terdiam. Air matanya menetes. Ia tak bisa lagi menyembunyikan luka itu. Ia menceritakan segalanya. Bu Lilis menggenggam tangannya. Ratna, kau tidak boleh diam. Kalau kau diam, Arman akan semakin rusak. Kau harus bertindak. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Ratna, membuat hatinya semakin mantap. Malam itu, Ratna kembali membuka map berisi dokumen apartemen. Ia memandangi sertifikat asli yang masih tersimpan rapi. Tangannya gemetar. Dengan ini, aku bisa menyelamatkan diriku. Dan mungkin, menyelamatkan Arman juga. Ia tahu langkah yang akan ia ambil bukan sekadar membela haknya. Ini juga tentang menyadarkan anaknya. Jika Arman tidak diberi pelajaran, ia akan terus tenggelam dalam keserakahan. Ratna menatap langit-langit rumah kumuh yang bocor, lalu menggenggam erat sertifikat itu. Sementara itu, di sisi lain kota, Arman makin larut dalam dunia glamor. Uang hasil penjualan apartemen semakin menipis, tapi ia tidak sadar. Teman-temannya hanya ada saat ia masih punya banyak uang. Beberapa utang baru mulai menumpuk. Arman panik, tapi tetap mencoba menutupinya dengan gaya hidup palsu. Ia yakin masih bisa mencari jalan keluar, tanpa tahu bahwa jalan buntu sudah menantinya. Jika Ratna tidak bertindak cepat, anaknya akan benar-benar hancur. Malam terakhir di bab ini, Ratna duduk di lantai rumah petak dengan lampu minyak menyala redup. Ia memandang sertifikat, lalu menutup matanya. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan hanya air mata kesedihan. Ada ketegasan di dalamnya. Arman, kau sudah melukai ibumu terlalu dalam. Aku masih mencintaimu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu terus seperti ini. Kau harus belajar, meski lewat cara yang paling pahit. Dengan hati bergetar, Ratna berbisik. Mulai besok, langkah itu akan kuambil. Pagi itu, Bu Ratna berjalan ke sebuah kantor hukum dengan map coklat di tangannya. Langkahnya pelan, namun setiap gerakan terasa berat. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah segalanya. Di ruang pengacara, ia menyerahkan sertifikat asli apartemen. Pak, ini dokumen yang membuktikan saya pemilik sah apartemen itu. Anak saya menjualnya tanpa tanda tangan saya. Saya ingin memperjuangkan hak saya, katanya dengan suara serak. Sang pengacara, Pak Jaya, menatap serius. Bu, dengan bukti ini, kita bisa membatalkan transaksi. Bahkan, anak ibu bisa terjerat pidana penipuan dan pemalsuan dokumen. Ratna mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Saya tahu, dan saya sudah siap. Beberapa minggu kemudian, gugatan resmi dilayangkan.
Apartemen senilai 15 miliar rupiah itu masuk dalam sengketa hukum. Pihak pembeli yang merasa sudah membayar penuh mendadak panik. Mereka menghubungi Arman. "Mas, gimana ini? Katanya sertifikat masih atas nama ibumu. Kalau gitu transaksi kita nggak sah dong." Arman pucat. "Apa?" Telepon demi telepon masuk. Pembeli menuntut uangnya kembali. Polisi pun mulai memanggil Arman untuk dimintai keterangan. Di saat bersamaan, gaya hidup mewah Arman mulai retak. Uangnya hampir habis, utang baru menumpuk. Teman-temannya satu persatu menjauh ketika tahu ia sedang bermasalah hukum. Di sebuah klub malam, salah satu teman yang dulu dekat dengannya menepuk bahunya. "Men, sorry ya, gue nggak bisa bareng lo lagi. Gue nggak mau kena masalah. Semoga lo bisa kelarin urusan lo sendiri." Arman menatap sekeliling. Semua orang yang dulu tertawa bersamanya kini berpaling. Ia merasa sendirian di tengah keramaian. Beberapa hari kemudian, Arman menerima surat panggilan dari polisi. Tangan gemetarnya hampir tak mampu membuka amplop itu. Dengan ini, saudara Arman diminta hadir untuk memberikan keterangan terkait dugaan penipuan jual-beli apartemen. Arman terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Ibu, ini pasti ulah ibu," gumamnya. Amarah, ketakutan, dan penyesalan bercampur jadi satu. Tapi ia terlalu angkuh untuk langsung menemui ibunya. Malam itu, Arman akhirnya memberanikan diri datang ke rumah petak tempat ibunya tinggal. Bau got menyambutnya. Ia mengetuk pintu, dan Bu Ratna membuka dengan wajah lelah tapi tegas. "Arman?" Suaranya datar. "Ibu, kenapa? Kenapa ibu tega melaporkan aku?" Arman langsung menuduh. Ratna menatap anaknya lama sekali. "Tega? Kau yang tega, Arman. Kau jual rumah ibumu sendiri tanpa izin. Kau beri aku uang 1 juta. Lalu biarkan aku hidup di tempat seperti ini. Dan kau tanya kenapa ibu melawan?" Arman terdiam, wajahnya memerah. Untuk pertama kali, ia merasa kalah dalam ucapan. "Ibu melakukan ini bukan karena benci padamu," lanjut Ratna, suaranya bergetar. "Tapi karena kau harus belajar. Hidup bukan tentang uang, Arman. Kau pikir dengan 15 miliar rupiah kau bisa membeli segalanya, termasuk harga diriku? Kau salah besar." Air mata jatuh dari wajah Ratna, tapi sorot matanya tetap tajam. "Aku lebih rela tinggal di rumah kumuh ini, daripada melihat anakku tumbuh menjadi manusia serakah yang lupa diri." Arman menggertakkan gigi, hatinya campur aduk antara marah dan malu. Ia ingin membantah, tapi kata-kata ibunya menusuk terlalu dalam. Hari sidang pertama tiba. Ratna datang dengan pakaian sederhana, membawa map coklat berisi dokumen. Arman juga hadir, namun dengan wajah pucat pasi. Di ruang sidang, hakim membaca berkas dengan suara lantang. Transaksi penjualan apartemen tidak sah karena tidak ada persetujuan dari pemilik sah, yaitu Bu Ratna. Saudara Arman diduga melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan. Ruangan hening. Arman menunduk, wajahnya memerah. Semua orang menatapnya dengan pandangan tajam. Ratna hanya menutup mata, menahan perih. Inilah harga dari keputusannya. Setelah sidang, Arman benar-benar terpojok. Ia diburu pembeli yang meminta uangnya kembali, ditekan polisi untuk kooperatif, dan dipandang hina oleh lingkungan sekitar. Malam itu, ia duduk sendirian di apartemen mewah yang sudah bukan miliknya, dikelilingi botol minuman kosong. Air matanya jatuh. "Ibu, kenapa aku bodoh sekali?" bisiknya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Meski sudah menyeret anaknya ke jalur hukum, hati Ratna tetap seorang ibu. Ia sering berdoa untuk Arman, berharap anaknya sadar sebelum semuanya terlambat. Dalam diam, ia kadang ingin memeluk Arman lagi, mengatakan bahwa ia masih mencintainya. Tapi ia tahu, pelajaran ini harus tuntas. Jika tidak,
Arman akan mengulangi kesalahannya. Cinta seorang ibu memang tidak pernah hilang, tapi kadang harus ditunjukkan dengan cara yang paling keras. Kabar kasus ini akhirnya menyebar luas. Media lokal menulis judul, "Pemuda jual apartemen ibunya 15 miliar rupiah tanpa izin, kini terancam penjara." Semua orang tahu kebenaran. Arman tak bisa lagi menutupi perbuatannya. Topeng kesuksesan yang ia bangun runtuh seketika. Di sisi lain, Ratna duduk di rumah petak dengan wajah tenang. Ia tahu, rahasia yang ia simpan selama ini, bahwa ia masih memegang sertifikat asli, telah terbongkar. Arman boleh merasa pintar, tapi pada akhirnya, ibu yang ia remehkan justru lebih cerdas darinya. Hari sidang putusan akhirnya tiba. Ruang pengadilan penuh sesak. Arman duduk di kursi terdakwa, wajahnya pucat pasi, matanya sembab. Di depannya, Bu Ratna duduk dengan pakaian sederhana dan kerudung polos. Hakim mengetuk palu. Setelah mempertimbangkan bukti dan keterangan, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Arman terbukti bersalah melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan aset. Terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Ruangan hening. Arman terperanjat. Tubuhnya gemetar, lututnya hampir tak sanggup menopang. Ia menoleh ke arah ibunya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sosok itu bukan hanya sebagai ibu, tapi sebagai kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Beberapa minggu kemudian, Arman resmi masuk rumah tahanan. Dari kamar luas apartemen ber-AC, kini ia harus tidur di ruangan sempit berjeruji, berbagi tempat dengan napi lain. Kasur tipis, bau pengap, dan makanan seadanya jadi kesehariannya. Ia yang dulu terbiasa makan di restoran mewah kini, harus mengantre nasi bungkus. Malam-malam ia sering menangis diam-diam. Suara pintu besi yang dikunci membuatnya merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. "Ibu, maafkan aku," bisiknya setiap kali menatap atap penjara yang dingin. Hari demi hari, Arman mulai merenung. Ia mengingat masa kecilnya, bagaimana ibunya membesarkannya dengan susah payah. Ia ingat saat ibunya rela tidak makan demi ia bisa sekolah. Saat ibunya menahan lapar demi ia bisa kuliah. Air matanya mengalir deras. "Aku anak durhaka. Aku buta karena uang. Aku tega mengkhianati perempuan yang paling mencintaiku." Penyesalan itu menghantamnya lebih keras daripada jeruji besi. Suatu siang, Bu Ratna datang menjenguk. Arman duduk di balik kaca pembatas, memegang telepon kecil. Tangannya gemetar. "Ibu." Suaranya parau. Ratna menatapnya. Matanya berkaca-kaca tapi tetap tegar. "Bagaimana kabarmu, Men?" Arman tak mampu menahan air mata. "Bu, maafkan aku sudah hancurkan segalanya. Aku hancurkan apartemen itu. Aku sakiti ibu, aku sakiti diriku sendiri." Ratna menghela napas panjang. "Men, ibu tidak pernah berhenti menyayangimu. Tapi kau harus tahu, cinta ibu bukan berarti membiarkanmu menghancurkan hidupmu sendiri. Hukuman ini pelajaran untukmu." Arman menunduk, bahunya terguncang menahan tangis. Sebelum meninggalkan ruang kunjungan, Ratna berpesan, "Ingat ini, Men. Harta bisa dicari, tapi harga diri tidak. Ibu lebih memilih kehilangan apartemen daripada kehilangan anak yang berakhlak. Jangan ulangi kesalahan ini. Gunakan waktu di sini untuk berubah." Arman mengangguk pelan. "Aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku akan jadi anak yang ibu bisa banggakan." Ratna tersenyum tipis, lalu berdiri. Di hatinya, ada perasaan campur aduk. Sakit karena melihat anaknya di balik jeruji, tapi juga lega karena Arman mulai sadar. Beberapa bulan berlalu. Ratna tetap tinggal di rumah petak, tetap menjual makanan kecil. Hidupnya tidak kembali mewah, tapi hatinya lebih tenang. Ia tidak lagi menangisi apartemen yang hilang. Baginya, itu hanya harta dunia. Yang lebih penting, ia berhasil memberi pelajaran pada anaknya. Setiap malam,
Ia masih berdoa. Kali ini bukan dengan air mata putus asa, melainkan dengan harapan. Ya Allah, jadikan anakku orang yang lebih baik setelah ini. Arman di penjara mulai berubah. Ia mengikuti kajian agama, belajar membaca Al-Quran lagi, dan mencoba menjauhi pergaulan buruk. Ia sering menulis surat untuk ibunya, meski tak selalu terkirim. Dalam hati kecilnya, ia bertekad, saat keluar nanti, aku akan menebus semua dosaku pada ibu. Aku akan bekerja keras, bukan untuk foya-foya, tapi untuk membahagiakan ibu. Penjara menjadi guru keras yang tak pernah ia bayangkan, tapi justru di sanalah ia menemukan dirinya kembali. Hari-hari berjalan. Hubungan ibu dan anak yang sempat hancur perlahan mulai terjalin kembali, meski terbatas oleh jeruji besi. Ratna tetap datang menjenguk, membawa makanan sederhana yang ia masak sendiri. Setiap kali bertemu, Arman semakin banyak menangis, semakin banyak meminta maaf. Dan Ratna, meski hatinya pernah terluka dalam, selalu memaafkan. Cinta ibu tak pernah berkurang, men. Tapi cinta itu juga yang membuat ibu harus tega. Supaya kau belajar. Dari apartemen 15 miliar rupiah ke rumah petak kumuh, dari pesta mewah ke sel penjara, itulah harga yang harus dibayar Arman. Tapi dari semua itu, pelajaran termahal bukan tentang uang, melainkan tentang arti keluarga, kasih sayang, dan harga diri. Arman akhirnya mengerti, uang bisa habis, harta bisa hilang, tapi pengkhianatan terhadap orang tua akan membekas seumur hidup. Malam itu, Bu Ratna duduk di rumah petak dengan lampu temaram. Ia menatap foto Arman kecil yang masih ia simpan. Wajah polos anak itu seolah menatap balik padanya. Ibu sudah lakukan semua yang bisa ibu lakukan, men. Sisanya, biarlah waktu yang menjawab. Ia tersenyum tipis, lalu mematikan lampu. Di balik jeruji, Arman menatap langit malam melalui jendela kecil selnya. Untuk pertama kali setelah sekian lama, ia merasa ada harapan. Karena ia tahu, meski dunia menghukumnya, ibunya tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Dan itulah pelajaran paling mahal dalam hidupnya.